Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Marilah kita tetap bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini Allah masih mempertemukan kita. Walaupun pertemuan ini melalui media online, insya Allah dia tidak akan mengurangi rasa syukur kita, dan insya Allah apa yang akan kita pelajari ini nanti akan mendapatkan manfaatnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 12 yang berbahagia dimanapun kalian berada, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca suratul Fatihah bersama-sama seperti yang sudah sering kita lakukan ketika teman-teman atau anak-anakku sekalian masih di kelas 12. Anak-anakku kelas 12 yang aku sayangi, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita memulai pembelajaran ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, sudah kita membaca Al-Fatihah. Baik, selanjutnya pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang beriman kepada hari akhir. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, bisa teman-teman lihat sebuah gambar. Kira-kira gambar itu adalah gambar apa? Gambar tersebut merupakan gambar peristiwa pasca tsunami di Banten tahun 2018. Bisa kita lihat kejadian seperti itu, apakah bisa kita prediksi? Tentu tidak. Apakah bisa kita mengaturnya? Tentu tidak. Mengapa? Karena itu semua adalah kehendak Allah. Oleh karenanya perlu kita pelajari lebih lanjut apa itu iman kepada hari akhir. Tentu kalian sudah hafal namanya iman. Rukun iman ada 6. Mulai dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, iman kepada hari kiamat, rukun iman yang kelima. Apa itu iman? Ada yang tahu artinya apa? Iman adalah percaya atau ketetapan hati. Nah, iman itu kuncinya adalah percaya. Seperti kita percaya kepada Allah, itu iman. Ya, memang iman seperti itu. Nah, hari akhir adalah hari kiamat, di mana semua yang ada di muka bumi ini semuanya akan hancur, termasuk manusia. Tidak ada pengecualian, semuanya akan hancur. Kita harus mengimani itu. Di gambar awal tadi kalian sudah melihat sebuah gambar fenomena alam, di mana itu salah satu contoh bencana atau kiamat sugro namanya. Ada banyak tanda-tanda hari kiamat.
yang tentu kadang kita sadar ataupun tidak. Salah satu contoh, banyaknya perempuan daripada laki-laki. Itu salah satu contohnya. Itu tanda-tanda kecil hari kiamat. Ada lagi contohnya, banyak terjadi bencana di mana-mana. Termasuk kematian, termasuk matinya manusia, itu termasuk tanda-tanda kecil hari kiamat. Ada juga contoh lainnya, yakni ilmu agama yang mulai tidak dipentingkan, mulai di sebelah mata, dipandang sebelah mata. Kemudian banyak sekali contoh seperti minum-minuman keras yang mulai merajalela di lingkungan atau di kalangan remaja, mulai menyebar luasnya itu hal itu, kekerasan dan sebagainya. Itu tanda-tanda kecil hari kiamat. Berarti sekarang sudah mendekati hari kiamat, Pak? Ya sudah. Memang sekarang itu sudah memasuki masa-masa akhir kehidupan. Ada juga anak-anakku tanda-tanda besar tentang hari kiamat. Nah, bisa dilihat di layar. Yang pertama ada Ka'bah rusak. Kemudian matahari terbit dari sebelah barat. Munculnya Imam Mahdi, pemimpin yang adil. Nanti, suatu saat nanti akan muncul sosok Imam Mahdi. Kemudian ada keluarnya Dajjal Al-Masih. Nah, ini yang matanya buta sebelah dan ada tulisan kafir pada dahinya. Kemudian nanti ada Ya'jud wa Ma'jud yang muncul dan berbuat kerusakan di bumi. Nah, ini makhluk yang sangat keji, makhluk yang sangat kejam dan membunuh umat manusia pada saat itu nanti. Kemudian ada Nabi Isa turun ke bumi untuk memusnahkan Dajjal dan menegakkan risalah Nabi Muhammad. Serta juga nanti akan ada muncul binatang ajaib yang dapat berbicara kepada manusia untuk mengingatkan agar kembali kepada Allah. Itu tadi beberapa tanda atau contoh-contoh tanda kecil dan tanda besar tentang hari akhir atau hari kiamat. Kalau sekarang itu masih tanda-tanda kecilnya saja yang muncul atau yang terjadi di dunia. Setelah ini akan saya tampilkan dalil Al-Quran tentang hari kiamat. Yang pertama ini adalah Quran surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, aminu billah, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan pada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Dari ayat tersebut sudah jelas, tentunya kita harus berada pada jalur yang lurus, yakni selalu mengikuti
atau mengikuti anjuran ajaran Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalau kita sampai mengingkari itu semua, tidak mementingkan lagi ilmu agama, tidak mau belajar ilmu agama, kita tergolong orang yang tersesat. Nah, tersesatnya tidak hanya tersesat saja, tapi tersesat sangat jauh. Otomatis surga bukan harapan, tapi akan masuk ke dalam neraka. Janganlah kita sampai tersesat. Kita harus mengimani itu. Nah, ayat yang selanjutnya ini ada dalil juga, Quran surat Al-Mu'min ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata la'atiyatul la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Kita sudah tahu bahwa akan ada hari kiamat, tapi banyak di antara kita yang melupakannya. Dan jangan sekali-kali kita melupakan itu semua. Karena kalau sampai tidak mengingatnya, kita akan lupa. Dan tentunya kita akan jadi golongan orang-orang yang tersesat. Tentu tidak mau kan jadi orang tersesat. Nah, makanya itu tetaplah pada jalur yang tepat. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya, berarti kiamat itu nanti ya Pak, ketika sudah di akhir zaman? Jadi sekarang belum kiamat? Tidak. Kiamat itu dibagi menjadi dua, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Nah, kiamat sugro ini bisa kita lihat contohnya di Quran surat Ali Imran ayat 185. Nah, ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Nah, barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memberdaya. Ayat tersebut menunjukkan tentang contoh kiamat sugro, di mana setiap manusia pasti akan merasakan mati. Dan sudah sangat jelas di situ dikatakan kehidupan dunia itu sangat memberdaya, hanya memberdaya. Memberdaya itu apa? Ya menipu. Di dunia itu hanya sebatas permainan. Seperti permainan, hanya menipu saja. Jika kalian tertipu dengan kenikmatan dunia, berarti hati-hati, harus segera kembali ke jalan yang lurus. Kita boleh bersenang-senang, kita boleh bersantai-santai, menikmati kehidupan ini, memang harus dinikmati. Tapi perlu kita ingat bahwa setiap apapun yang ada di dunia ini itu termasuk permainan. Jadi semuanya itu menipu. Hanya kesenangan yang menipu. Harus hati-hati. Jadi tahukah kalian tentang apa itu kiamat sugro? Itu sudah paham ya? Yani kiamat yang terjadi karena meninggalnya makhluk Allah, atau rusaknya sebagian permukaan kecil di bumi. Seperti contoh tanah longsor, gempa bumi, matinya makhluk hidup. Nah, itu termasuk contoh-contoh kiamat sugro. Lalu bagaimana dengan kiamat kubro? Adakah yang tahu? Tentu kalian sudah paham ya,
Paham ya? Kiamat kubro ya kiamat semua yang ada di bumi akan hancur lebur. Seperti apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro bisa kita lihat seperti apa. Ini di Quran surat Az-Zumar ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fa'sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Nah, ketika melihat ayat tersebut, tentu kalian sudah paham ya, bahwa semua manusia, makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, manusia, semuanya akan musnah, akan hancur. Namun ada alam di mana setelah ditiup sangkakala yang pertama, manusia akan dimatikan semuanya. Manusia akan berada pada suatu alam pembatas antara dunia dan akhirat, yakni alam barzah. Di alam barzah seperti alam kubur, nah itu alam barzah namanya. Kalau orang yang mati sekarang, mati kemarin, hari ini, tahun lalu, tahun depan, sampai hari kiamat, mereka berada di alam barzah. Nah, nanti ketika sudah ada tiup sangkakala yang pertama, maka matilah semua. Kemudian ditiup lagi yang kedua, maka semua bangkit dengan wujudnya masing-masing. Ada yang berbentuk manusia normal, ada yang kepala dari berbadannya hewan, dan lain sebagainya. Tergantung amal perbuatan selama berada di dunia, di kala hidup. Nah, ketika manusia dibangkitkan tidak langsung menuju surga dengan mudahnya, tapi masih melewati banyak periode. Jadi setelah manusia dibangkitkan akan melewati banyak periode-periode kehidupan lagi, kehidupan di alam akhirat. Nah, yang pertama bisa dilihat di layar. Yang pertama manusia akan melewati Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan ya tadi ya. Setelah dari alam barzah menuju alam kebangkitan. Kemudian menuju ke Yaum al-Mahsyar atau Yaumul Hasr. Itu adalah hari pengumpulan, di mana semua umat manusia yang bangkit dari kubur akan berkumpul di situ. Kemudian selanjutnya melalui periode penerimaan catatan amal. Kalau amalnya baik, akan menerima di tangan kanan, di sebelah kanan. Kalau amalnya buruk, maka di sebelah kiri. Seperti itu. Kemudian setelah itu melewati hari perhitungan amal atau Yaum al-Hisab dan Yaumul al-Mizan, yaitu hari penimbangan amal. Ditimbang amal kita baik buruknya. Kemudian baru penyeberangan jembatan Sirat, yang dikabarkan jembatan Sirat itu lebih tajam dari pedang yang tertajam di dunia dan lebih tipis dari rambut kita ini. Makanya kita benar-benar harus dipersiapkan sebelum melewati itu semua. Kita harus mempersiapkan itu semua. Kemudian yang terakhir, kita nanti akan melewati Yaum al-Jaza atau hari pembalasan, itu dimana kamu akan ke surga atau ke neraka. Dan tahukah kalian
bagaimana peristiwa atau gambaran peristiwa ketika hari kiamat. Ketika nanti semuanya hari kiamat kubro, nanti sudah ditiupkan sangkakala, ada malaikat Israfil meniupkan sangkakala, apa yang akan terjadi? Bagaimana gambaran peristiwanya? Secara logika kita tidak bisa membayangkan, tapi Al-Quran sudah menjelaskan. Nah, ini akan saya lihatkan semuanya bagaimana gambaran menurut Al-Quran. Yang pertama, bumi digoncang dengan dahsyat dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada saat itu manusia akan bingung, kenapa bumi seperti ini? Kenapa gunung meletus? Kenapa semuanya keluar dari bumi? Kenapa batu keluar, magma keluar, gunung api meletus, semuanya meletus? Apa yang terjadi? Manusia kebingungan. Yang kedua, lautan meluap dan kuburan dibongkar. Wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat. Quran surat Al-Infitor ayat 3-4. Dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Dan yang ketiga, manusia bagaikan laron berterbangan dan gunung bagaikan bulu berhamburan. Bisa kalian bayangkan? Dijelaskan dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Bisa kalian bayangkan, bulu saja yang berhamburan, bulu kasur misalkan berhamburan, atau bunga-bunga yang berhamburan, itu seperti itu. Dan itu dibayangkan nanti gunung-gunung berhambur-hamburan seperti bulu. Kira-kira bisa kalian bayangkan seperti apa kiamat akhir itu, kiamat kubro itu? Manusia itu seperti laron yang berterbangan. Betapa meruyuknya, betapa ngumpulnya ya. Meruyuk itu ngumpul ya. Ngumpul semuanya di angkasa seperti laron yang kesana kemari, bertabrakan kesana kemari. Itulah gambaran, kurang lebih gambaran seperti apa hari kiamat itu. Itulah pentingnya kenapa kita harus beriman atau mengimani hari kiamat. Karena kalau kita tidak beriman, kita akan berbuat seenaknya saja di dunia. Kita seperti tidak akan ada pembalasan. Sedangkan nanti ketika di akhirat baru akan dibalas seperti apa. Perbuatanmu selama ini di dunia, semuanya akan terbalas di akhirat. Oleh karenanya, tetaplah kita terus bersyukur, terus bertaubat. Ketika kita berbuat salah, marilah kita selalu bertaubat. Selalu bertaubat. Jangan pernah mengabaikan kata tobat. Karena kita tidak tahu kapan tobat kita akan diterima. Jadi teruslah bertobat. Dan jangan lupa teruslah bersyukur, karena dengan bersyukur akan menambah nikmat hidup kita. Demikian materi kali ini, materi pada pertemuan hari ini. Semoga itu semua ada manfaatnya. Kita dapat mengambil pelajaran, mengambil hikmahnya untuk kita. Semoga kita
selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya dan mengambil pelajaran apa yang sudah saya sampaikan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.